Di balik dagangan laris, pesugihan pasar malam. Pasar malam Manguntur terkenal dengan keramaiannya. Setiap malam, lampu-lampu hias, suara musik, dan aroma makanan memenuhi udara, menarik ribuan pengunjung. Namun, di balik kemeriahan itu, pasar ini menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Beberapa pedagang di sana dikenal memiliki dagangan yang selalu habis. Tidak peduli cuaca buruk atau persaingan yang ketat, mereka selalu menjadi yang paling laris. Namun, keberhasilan ini bukan tanpa harga. Bisik-bisik menyebut bahwa sebagian pedagang di pasar malam itu menjalani pesugihan, meminta kekayaan dari makhluk gaib dengan bayaran yang seringkali jauh lebih mahal daripada yang mereka sadari. Di sebuah desa kecil, seorang pedagang bernama Surya hidup pas-pasan bersama istrinya, Ratna, dan anak perempuan mereka, Lila. Surya menjual makanan kecil di pasar malam, tetapi penghasilannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap malam, dia menghabiskan waktu di bawah terpal kecil, berharap dagangannya laku. Namun, lebih sering dia pulang membawa barang dagangan yang tersisa. Bagaimana kita mau bertahan seperti ini, Mas? Lila butuh biaya sekolah, kata Ratna dengan nada cemas suatu malam. Surya hanya bisa menghela napas. Dia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ketika dia mulai kehilangan harapan, seorang pedagang tua bernama Pak Sastro menghampirinya. Pak Sastro adalah salah satu pedagang tersukses di pasar itu. Lapaknya selalu ramai, dan barang dagangannya selalu habis sebelum tengah malam. Aku tahu rasanya, Surya, kata Pak Sastro dengan suara pelan. Kalau kamu mau daganganmu laris, ada cara. Tapi ini bukan untuk orang yang takut mengambil risiko. Surya menatap Pak Sastro dengan rasa penasaran. Cara apa, Pak? Pak Sastro tersenyum tipis, lalu berbisik. Temui Ki Bowo di kaki Gunung Salak. Dia bisa membantumu. Dengan rasa putus asa, Surya memutuskan untuk menemui Ki Bowo. Dia berjalan selama beberapa jam melewati hutan lebat, hingga akhirnya tiba di sebuah pondok tua yang hampir runtuh. Ki Bowo, seorang pria tua dengan mata tajam dan senyum dingin, sudah menunggunya. Aku tahu kenapa kamu datang, kata Ki Bowo tanpa basa-basi. Kamu ingin kekayaan, bukan? Surya mengangguk. Iya, Ki. Saya ingin dagangan saya laris, supaya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Ki Bowo mengeluarkan sebuah kendi kecil dari dalam kainnya. Aku bisa membantumu. Tapi ingat, ini bukan cuma soal laris dagangan. Ada harga yang harus kamu bayar. Surya, yang terdesak oleh keadaan, setuju tanpa bertanya lebih jauh. Dia diberi segenggam koin kuno dan diminta menanamnya di depan rumahnya saat tengah malam. Ki Bowo juga memperingatkan, apapun yang terjadi, jangan pernah menghitung uang hasil daganganmu. Dan jangan lupa memberi sajian setiap malam Jumat. Setelah melakukan ritual yang diajarkan Ki Bowo, Surya mulai melihat perubahan besar. Dagangannya, yang sebelumnya sulit terjual, kini selalu habis dalam hitungan jam. Bahkan makanan yang tadinya terlihat biasa-biasa saja kini digemari pengunjung. Keluarga Surya hidup dalam kelimpahan. Mereka mampu membeli barang-barang yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan. Namun, Ratna mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam, Surya selalu membawa sebakul nasi dan ayam panggang ke hutan di belakang rumah mereka. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Mas? Tanya Ratna suatu malam. Surya menghindari pertanyaan itu. Dia tahu, jika istrinya tahu tentang perjanjiannya dengan Ki Bowo, dia mungkin akan menolak semuanya. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama. Suatu malam, Lila, anak perempuan mereka, jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya panas, tetapi tidak ada dokter atau dukun yang bisa menyembuhkannya. Surya mulai merasa ada yang salah dengan perjanjian yang dia buat. Ketika Lila semakin parah, Surya memutuskan untuk menemui Ki Bowo lagi. Namun, pondok tua itu kini tampak kosong dan terlantar, seolah-olah tidak pernah dihuni sebelumnya. Dalam keputusasaannya, Surya mencoba mengingat kembali pesan Ki Bowo, jangan pernah menghitung uang hasil dagangan.
Namun, malam itu, rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Dia menuangkan seluruh uang hasil jualannya ke lantai dan mulai menghitung. 1, 2, 3, hingga ratusan ribu rupiah. Namun, semakin banyak dia menghitung, semakin berat udara di sekitarnya. Tiba-tiba, lampu di rumahnya padam, dan suara tawa menyeramkan terdengar dari sudut ruangan. Bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di dinding, dan sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala muncul di hadapannya. Surya, suara itu menggema. Kamu melanggar perjanjian. Harga harus dibayar. Surya gemetar ketakutan. Aku akan memberikan apa saja. Jangan ambil keluargaku. Sosok itu tertawa. Harga yang harus kau bayar adalah yang paling kau cintai. Dan pada saat itu, Lila yang terbaring di kamar mulai berteriak. Tubuhnya melayang di udara, dan dalam sekejap, dia menghilang. Pagi harinya, Surya dan Ratna hanya menemukan kamar Lila yang kosong. Tidak ada jejak anak mereka. Surya, yang kini diliputi rasa bersalah, mencoba menghentikan pesugihan itu. Dia membakar seluruh uang hasil dagangan dan semua barang yang pernah dia beli dengan kekayaan itu. Namun, semuanya sia-sia. Sosok gaib itu terus menghantui mereka setiap malam. Ratna, yang tak sanggup lagi menghadapi penderitaan, memutuskan untuk meninggalkan Surya. Dia kembali ke rumah orang tuanya, meninggalkan suaminya yang kini hanya menjadi bayangan dirinya yang dulu. Surya, yang hidup dalam kesepian dan penyesalan, menghabiskan sisa hidupnya di rumah kecil itu. Dia tak pernah lagi berdagang, dan setiap malam Jumat, suara tawa menyeramkan selalu terdengar dari hutan belakang rumahnya. Cerita Surya menjadi pelajaran bagi banyak orang di desanya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka semua sepakat untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Di pasar malam Manguntur, masih ada pedagang-pedagang yang dagangannya selalu laris tanpa sebab yang jelas. Dan setiap kali seseorang bertanya bagaimana mereka bisa begitu sukses, mereka hanya tersenyum samar dan berkata, rezeki sudah ada yang atur. Namun, bagi mereka yang tahu, senyuman itu menyimpan rahasia yang menakutkan.